Selamat malam, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Budandaro. Titel saya SSI, MSI. Jadi, untuk pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang rencana pembelajaran mata kuliah pengetahuan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Untuk mata kuliah ini, bobot SKS-nya itu ada 3 SKS. Untuk capaian pembelajarannya, yaitu capaian 1, 2, 4, dan 6. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya, itu CPMK 1, 2, 4, dan 6 ya. Kemudian subnya juga sama. Kemudian deskripsi mata kuliah. Jadi pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang lingkungan, belajar tentang pencemaran, belajar tentang limbah dan pengolahannya, serta dasar kebencanaan. Dan itu mahasiswa juga belajar tentang regulasi K3 dan implementasi SMK 3, serta izin lingkungan dalam bidang jasa konstruksi. Adapun bahan kajiannya, yang pertama manusia dan lingkungan serta dampak pembangunan, yang kedua pencemaran, dan yang ketiga dasar kebencanaan, ada regulasi, ada dasar ketiga, ada SMK 3 atau sering disebut dengan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Konstruksi. 6. Implementasi SMK 3. Yang 7. Izin lingkungan. Dan pustaka, jadi bisa kalian baca itu di buku The Conservation Safety Handbook yang ditulis oleh Carly. Kemudian ada juga Health and Safety edisi ketiga dari Lead Legion tahun 2004. Dan ada dari Ramli S, ada Salim E. Pendukung, jadi untuk pendukung kita belajar ada bahan ajar, ada modul perkuliahan, ada video, dan ada beberapa software yang bisa digunakan dan juga hardware. Dosen pengampunya saya sendiri. Dan untuk sub CPMK pertama itu nanti kita akan membahas tentang ketepatan menjelaskan mengenai pengantar lamaran kerja konstruksi, lingkungan, dan kebencanaan. Kemudian pada pertemuan kedua dan ketiga kita akan membahas tentang ketepatan menjelaskan mengenai pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian pertemuan 4 dan 5 kita akan membahas konsep dasar bencana dan tahapan penanggulangan bencana. Dan pada pertemuan 6 dan 7 kita akan membahas tentang mengenai dasar-dasar ketiga dan regulasi yang ditetapkan. Dan pertemuan ke-8 itu kita akan melakukan ujian dengan semester. Dan lanjut lagi setelah ujian dengan semester, itu pada pertemuan ke-9 itu akan membahas tentang SMK 3, di Sistem Manajemen K3 ya. Kemudian pertemuan 10 dan 11 tentang penerapan SMK 3, dan 12, 13 implementasi SMK 3, kemudian 14 dan 15 jenis-jenis dokumen lingkungan dan implementasinya. Jadi yang terakhir itu adalah pertemuan 16, itu kita akan melakukan suatu ujian hasil semester ya, ujian akhir semester ini dilakukan di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-16. Kemudian inilah portofolio penilaian dan evaluasi tercapaian. Nah, nanti di sini akan
dilihat ya dari hasil tadi di atas tuh video itu nanti akan ada nilai capaiannya. Kemudian ada juga kecapian CPL pada mata kuliah. Ini di bagian paling kanan. Nah, kemudian inilah kontrak perkuliahan. Jadi ada identitas mata kuliah, kemudian ada sub CPMK, ada deskripsi singkat, ada metode pembelajaran, ada bahan kajian, yang seperti yang tadi ya, ada pustaka, ada tugas dan kewajiban. Nah, di sini mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti tes hasil belajar UTS atau UAS. Kemudian mahasiswa diwajibkan untuk membuat makalah secara individual dan kelompok dengan materi yang ditentukan. Kemudian ada skor penilaian ya. Jadi pada skor penilaian ini ada bobotnya 50%, itu adalah kehadiran, sikap, kemudian penyelesaian tugas-tugas. Kemudian yang 50%-nya dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya. Kemudian skala 5 itu nilai 81 sampai 100 akan mendapat A, 66 sampai 80 dapat nilai B, dan 56 sampai 65 itu akan dapatkan nilai C dan seterusnya ya. Kemudian garis besar kegiatan perkuliahan ini ada di sini. Ada kehadiran, keaktifan, kemudian tetap dan dalam menjawab pertanyaan saat diskusi. Nah, di sini nanti kalau sudah mahasiswa menyetujui atau mungkin ada revisi, jadi setelah revisi baru akan ditandatangani oleh mahasiswa di sini. Kemudian saya juga akan bertandatangani di sebelah kanan. Untuk revisinya mungkin nanti ya setelah penjelasan ini kita akan bahas apa ada perbaikan atau tidak ya. Kemudian ini ada rencana tugas mahasiswa. Ini rencana tugasnya. Yang terakhir itu adalah penyusunan laporan ya. Jadi ada pelaporan penelitian itu tentang K3. Itu yang paling penting. Kemudian inilah bobotnya ya. Jadi laporan itu berbobot maksimal 50%, kemudian penyusunannya 20%, dan presentasi. Itu yang penting juga di angka 30%. Itu bobot penelitian dari laporan penelitian kalian nanti. Kemudian bobot penilaian tugas ini adalah 25% dan 100% penilaian maksud ini. Tugas dikerjakan dan dipresentasikan secara mandiri. Kemudian daftar rujukan, bisa kalian lihat di sini. Ini adalah buku-buku yang mungkin bisa kalian pelajari tentang uh, pengetahuan K3 ini. Baik, segitu dulu dari RPS. Mungkin ada saran, masukan, ataupun eh, tambahan, atau mungkin setuju dengan ini, saya mohon bukan dari mahasiswa atau kita lanjutkan perkuliahan. Jadi kenapa ketiga butuh dikelola, atau kenapa sih kita memerlukan K3 dalam suatu proyek atau pekerjaan? Izin menjawab Pak, karena kalau Ya, menurut saya ketiga ini adalah sebuah keharusan itu Pak ya, dalam khususnya dalam suatu manajemen proyek, di mana ketiga ini adalah merupakan tunjangan lah, istilah bisa dikatakan sebagai tunjangan keselamatan, kesehatan kerja begitu Pak. Jadi di mana ketiga ini sangat diperlukan, baik itu mengenai SOP-nya ataupun berkaitan dengan APD dalam suatu pekerjaan begitu Pak. Jadi sangat diperlukan ketiga ini dalam
suatu proyek ataupun manajemen proyek gitu. Itu Pak, mungkin Pak secara luasnya. Baik, bagus sekali ya dari Simon. Mungkin ada Izin yang lainnya menjawab, ada Pak. penambahkan ya, silakan. Saya, Pak, menurut saya tujuannya itu untuk mengurangi apa, Pak? Kecelakaan kerja. Ya, mengurangi kecelakaan kerja, kemudian ada lagi. Mengurangi kecelakaan kerja dan perlindungan keselamatan. Itu saja, Pak. Baik, bagus. Jadi sudah tambah, artinya sudah mulai mengena ya apa yang ingin dicapai. Kemudian ada lagi mungkin lagi satu tambahan, mungkin kalau mahasiswa lain. Pak, saya Pak. Ya, Aris. K3 itu adalah bisa dikatakan menjadi dikelola agar bisa menjadi pedoman dalam menjaga atau menjamin keselamatan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi resiko kerugian akibat kecelakaan tenaga kerja. Baik, pas. Jadi sangat lengkap ya. Terima kasih Bu ya. Jadi di sana ada kata-kata mengurangi gitu ya. Jadi kalau menurut data dari Jamsostek, daerah Jabodetabek artinya kasus kecelakaan kerja meningkat rata-rata 12% per tahun. Kemudian klaim asuransi juga naik 7% per tahun. Kemudian ada juga kejadian kecelakaan kerja dari tahun ke tahun itu selalu naik dan juga akan menghabiskan anggaran yang sangat tinggi. Itu salah satunya kenapa K3 itu perlu dikelola. Nah, ini salah satu contoh kecelakaan kerja yang tidak menggunakan APD ya. Mungkin ada yang tahu nggak kira-kira APD apa saja yang harus digunakan saat naik ke jaringan PLN seperti ini. Ini namanya jaringan tegangan menengah ya. Kurang lebih itu 220 kV. Yang ini berarti dia nggak menggunakan apa? Ininya. Kalau dilihat nih Pak ya, dari gambarnya ini Ya. nih memang dari si pegawainya ini tidak memakai APD nih Pak ya. Tidak memakai APD yang lengkap, di mana kita tahu dari sepatunya saja ini sebenarnya tidak memenuhi APD, SOP-nya, tidak memenuhi SOP dalam perbaikan jaringan listrik gitu ya. Terus tidak menggunakan sarung tangan. Memang dari pakaiannya juga pun ini sebenarnya tidak sesuai dengan SOP nih. SOP di mana kita tahu bahwa kalau berkaitan dengan tegangan listrik, apalagi ini di jalur yang tegangannya tinggi, ini memang sangat berisiko Pak. Demikian Pak. Oke, terima kasih Simon. Jadi sangat bagus sekali ya kalau kita lihat dari contoh kecelakaan kerja ini. Pertama, mungkin SOP kerjanya yang salah dari penggunaan APD, kemudian tata cara naik dalam tiang, kemudian apakah dimatikan dulu CTM-nya ini, yang kemudian helm juga tidak menggunakan pelindung seperti hand glove, kaca, dan sebagainya ya. Jadi di sini udah kelihatan dari awal bahwa mereka lalai tentang keselamatan kerja. Kemudian sistem manajemen ketiga itu memiliki definisi sendiri, yaitu merupakan sebuah sistem manajemen yang digunakan untuk mengendalikan risiko-risiko dengan penciptaan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Artinya produktif ini adalah meningkatkan kinerja para kerja, sehingga kualitas dan kuantitas produksi dapat meningkat. Kemudian tujuan sistem manajemen K3 ini yaitu yang pertama itu adalah melindungi dan meningkatkan kualitas kerja para pekerja dan melindungi orang lain atau tamu. Yang kedua itulah melindungi kegiatan produksi dari human error dan peralatan atau material yang sudah tidak layak pakai. Dan yang ketiga itulah
melindungi komponen lingkungan termasuk flora, fauna, dan masyarakat sekitar. Jadi mengkaji untuk memberikan arahan yang dilaksanakan oleh sistem manajemen lingkungan juga ya. Nah, ini kira-kira proses ilustrasi penerapan sistem manajemen K3. Bisa nggak diceritakan dari gambar-gambar ini? Artinya dari ini sedang apa, gambar pertama, kemudian gambar kedua sedang apa, yang ini dari yang ini. Jadi inilah suatu proses penerapan sistem manajemen K3 ya. Nah, kalau yang pertama ini foto, kira-kira foto sedang apa nih mereka? Rapat. Izin menjawab, Pak. Mungkin Ya. sedang rapat atau mendiskusikan sebuah proyek yang akan dilaksanakan, terutama untuk pekerjaan awal gitu. Jadi sebelum kita ke K3-nya, kita harus tahu dulu proyek seperti apa yang ingin dibuat. Itu di proses yang pertama. Proses yang kedua mungkin dirapatkan kembali atau disosialisasikan kembali kepada tim yang ada. Yang selanjutnya adalah observasi lapangan, jadi melihat resiko-resiko yang mungkin saja ada dari sosialisasi yang pertama, dan yang terakhir baru merumuskan kebutuhan atau sistem manajemen yang tepat di K3 yang nanti bisa diaplikasikan ke lapangan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik sekali ya. Jadi sudah tepat, saya kira mungkin Bu Putrinya sudah sangat memahami apa itu sistem manajemen K3. Yang pertama itu berawal dari suatu kebijakan K3, kemudian ada yang namanya plan, do, check, and action. Ya, jadi yang pertama itu adalah plan, itu perencanaan, kemudian do penerapan, kemudian check atau pemeriksaan, kemudian action. Ya, jadi dalam SIM K3 ini kita harus memegang 4 yang ini. Kemudian kebijakan, apa saja yang menyangkut tentang kebijakan, yaitu proses pertama top manajemen. Harus memahami pentingnya sistem K3 atau perusahaan yang dipimpinnya. Jadi top manajemen juga harus mengerti terkait peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem manajemen K3, kemudian mengeluarkan kebijakan untuk penerapan sistem manajemen K3 yang kemudian disebut kebijakan K3. Jadi yang pertama itu adalah kebijakan dari top manajemennya. Itu sangat penting. Yang kedua adalah plan ya. Di tahap berikutnya membuat perencanaan mengenai sistem manajemen K3 yang akan dijalankan pada perusahaan secara jelas. Kemudian sebagai tindak lanjut untuk menanggapi kebijakan lingkungan oleh top manajemen. Yang kedua, itu perencanaan ini dilakukan oleh ahli K3 yang bersertifikasi yang berkoordinasi langsung dengan seluruh jajaran manajer bidang di perusahaan itu sendiri. Artinya apa? Jadi ketika top manajemen sudah melakukan suatu kebijakan, maka tindak selanjutnya adalah melakukan perencanaan, di mana perencanaan ini dibuat langsung oleh ahli K3, jadi yang sudah tersertifikasi ya, yang boleh membuat perencanaan tentang K3 itu adalah ahli K3. Kemudian setelah perencanaan itu disetujui dengan top manajemen, dengan manajer yang ada di sana, itu akan dilanjut dengan plan ketiga, do ya, atau penerapannya. Jadi setelah dilakukan perencanaan, hasil perencanaan yang telah disetujui oleh top manajemen dan jajarnya harus didokumentasikan dengan baik, dipublikasikan dan dipahamkan kepada setiap elemen perusahaan, mulai dari pihak manajemen sampai pekerja kalangan paling bawah dan perusahaan. Artinya kalau sudah semua menyepakati suatu kebijakan K3, jadi semua yang ada yang terlibat dalam suatu proyek atau suatu tempat kerja atau perusahaan itu harus mentaati kesepakatan yang sudah dibuat seperti itu. Kemudian setelah do ini, penerapan ini mungkin nanti akan ada artinya rambu-rambu yang terkait dengan K3 ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu rambu-rambu yang terkait dengan K3. Jadi coba dijelaskan rambu-rambu yang terkait dengan K3, mungkin yang paling atas dulu, kira-kira rambu-rambu apa saja yang paling atas yang terkait dengan K3.
Yang Izin pertama, menjawab, Pak. ya silakan Siman. Nah, mungkin di gambar yang pertama nih itu mungkin wajib alat pelindung telinga tuh Pak ya, kebisingan mungkin Ya, seperti itu. betul. Kemudian untuk gambar yang kedua itu kita wajib menggunakan masker atau kaca lah, kaca pelindung mata atau kepala bagian depan lah, itu Pak. Yang kedua ini wajib masker lah. Terus gambar yang ketiga yang tangan nih mungkin ya wajib sapu tangan. Sapu tangan, bukan sapu tangan, kaos tangan. Kaos tangan artinya kaos tangan yang sesuai dengan keperluan proyek gitu Pak ya. Kan Ya, masing-masing kaos tangan kan mempunyai idealnya masing-masing. Kemudian betul. untuk gambar yang berikutnya itu wajib boot ya atau bengkap gitu Pak. Terus untuk gambar yang berikutnya itu wajib kacamata untuk melindungi mata. Mungkin pada saat contohnya pengelasan itu kan ada sinar-sinar itu wajib kacamata. Kemudian gambar yang berikutnya itu mungkin itu di bawahnya tegangan listrik nih Pak. Ya, Yang ini yang kayak Z nih, tegangan listrik. Kemudian yang berikutnya itu sebelahnya itu belum tahu juga nih Pak. Sama-sama. oke. Terus yang berikutnya mungkin itu gambar mudah terbakar mungkin Pak ya, mudah ledak mungkin. Itu, Pak. Ya, Terus gambar yang berikutnya itu mungkin gambar yang cairan yang bersifat korosif atau dapat membahayakan tubuh lah jika terpapar langsung begitu ya. Terus gambar yang berikutnya lagi itu di bawahnya itu juga gambar yang mudah meledak, gambar yang mudah terbakar. Dilarang ya, tidak menyalakan korek atau bahan apalah. Terus berikutnya lagi itu dilarang merokok mungkin Pak ya. ya. Terus, Kemudian ya itu saja Pak dari saya Pak. Mungkin ada tambahan Pak. mungkin yang lain ada penambahan, mungkin beberapa yang tadi ada yang kurang. Jadi yang seperti ini peringatan apa ini mungkin yang lainnya bisa membantu. Saya tahu satu aja Pak, izin Pak. Yang ini Ya, itu bahaya laser ya Pak ya, ya. yang bulat itu. Yang ini gimana? Tahu peringatannya ini mungkin? Mungkin saya Jalur bantu jawab. Ya, tes ya. Tempat jalur keluar masuknya barang atau alat berat. Ya, atau istilahnya peringatan hati-hati melintas ya. Kemudian ini yang mungkin yang belum dijawab, yang paling pojok bawah. Ini ada shower. Ini apa ini? Izin menjawab Izin Pak. menjawab, Pak. Ya, Bang Ayu. Yang saya tahu di sini itu untuk setiap lingkaran dan bentuk ini memang punya perbedaan ya. Seperti yang atas, kalau yang biru itu adalah kewajiban. Jadi sign yang memang harus kita lakukan seperti penutup kuping, masker, boots, dan juga di kacamata dan lain sebagainya. Untuk yang segitiga sama sisi berwarna kuning, itu adalah waspada. Jadi seperti yang tidak boleh melintas, kita harus waspada terhadap tegangan listrik, dan lain sebagainya. Terus untuk yang coret atau lingkaran dengan palang diagonal tersebut itu adalah larangan. Jadi hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dan seperti yang menyalakan korek atau mungkin merokok di sekitar areal, dan yang terakhir itu adalah pertolongan pertama ya Pak ya, yang saya tahu pertolongan pertama atau mungkin zona aman jika memang salah satu hal ini terjadi. Jadi mungkin seperti yang membersihkan muka atau mungkin yang shower tersebut itu Pak. Jadi ada yang peralatan shower keselamatan, ada shower darurat juga, kurang lebih seperti itu. Jadi tiap warna, tiap bentuk itu memiliki perbedaan artinya. Baik, bagus sekali ya dari Ibu Putri ya. Terima kasih masukannya. Jadi sangat membantu ya untuk teman-teman yang lain. Harap diperhatikan juga apa-apa saja yang tadi sudah dikasih ya. Kemudian lanjut ya.
Jadi dalam proses do ini kita juga akan melakukan penanganan dalam keadaan darurat atau pemadaman api ringan. Ini salah satu contohnya. Ini adalah pelatihan bagaimana cara memadamkan api ringan. Jadi yang bisa saya kasih tahu di sini adalah yang paling penting kita harus tahu di mana pusat titik api itu, kemudian kemana arah mata angin, kemudian di mana tempat apar itu yang paling terdekat. Itu yang hal-hal yang mungkin menjadi utama yang harus kita tahu ketika terjadi suatu kebakaran. Mungkin ada tambahan dari ada nggak kiat-kiat tambahan mungkin untuk menangani suatu kebakaran, mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian ada tambah mungkin tidak boleh panik atau gimana, mungkin yang lainnya ada tambahan. Oke, kalau tidak saya lanjutkan ke yang keempat, yaitu cek ya atau pemeriksaan. Jadi yang terakhir ini adalah pemeriksaan. Jadi setelah masuk proses penerapan, dilakukan pemeriksaan secara periodik dan kontinu terhadap sistem manajemen yang sudah berjalan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor K3 internal perusahaan bersama jajaran manajemen dan harus dikomunikasikan sebelumnya, juga didokumentasikan dan dilaporkan sesudahnya. Ya. Kemudian setelah dicek, lanjut ke action-nya ya. Jadi action dari top manajemen itu seperti apa? Setelah ada evaluasi terakhir, seperti apa action-nya, kemudian apa sih keuntungan dari perusahaan itu yang menerapkan SMK 3, yang pertama sasaran program zero accident tercapai ya. Kemudian proper naik, kemudian citra perusahaannya juga naik. Kemudian yang kedua itulah keselamatan kesehatan pekerja terjamin seperti yang diceritakan tadi di awal, itu sangat benar sekali ya. Kemudian pekerja nyaman, aman, dan senang. Dan citra perusahaan juga meningkat. Baik, sekian kuliah yang bisa saya berikan untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Jelas ya semua ya? Ya Pak, jelas Pak. Baik, karena tidak ada pertanyaan, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi dengan Pranamo Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.